Sedangkan Hendra kerja dengan tak berkonsentrasi. Ia memikirkan Carmilla yang entah kemana. Apa Carmilla ada di rumah Naina ya? Kenapa aku jadi bodoh mencari Carmilla? Mungkin ia sekarang di sana. Baru Hendra dan menyelesaikan pekerjaannya. Carmilla masih memikirkan langkah selanjutnya. Apa ia akan mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan? Dan ia akan pulang kampung saja. Ia juga tak mau lama-lama di kota ini. Kota yang membuatnya terluka. Carmilla duduk di atas ranjang waktu juga sore hari, waktunya Naina dan ibunya pulang. Carmilla memberi makanan untuk ibu dan juga Naina, hanya ini kebaikan yang bisa ia berikan kepada kedua orang tua itu. Setelah memesan, Carmilla menunggunya dan tak lama kurir datang. Tok tok tok. Paket atas ibu Carmilla, ucap kurir tadi. Ya, sebentar. Carmilla dari dalam dan beranjak keluar untuk mengambil pesanannya. Kriet, terima kasih mas. Carmilla menerima pesanan itu karena Carmilla sudah membayarnya lewat rekeningnya. Mungkin Hendra merasa Carmilla hanya akan mengandalkan uangnya saja. Tapi Hendra salah. Carmilla juga punya tabungan yang tak diketahui Hendra. Karena itu hasil jerih payahnya sendiri. Sudah selesai gumamnya. Kamu lapar nak? Bentar ya. Kita tunggu Tante Nai dan juga ibunya dulu, ucapnya sambil mengelus perutnya yang sedikit menonjol itu. Apa salah kita ya nak, sehingga ayahmu tega menceraikan bunda dan mengusir bunda dari rumah itu? Tapi nggak apa-apa ya nak, sekarang kita hanya berdua, semoga kita kuat. Batin Carmilla, dan tetes demi tetes air mata mengalir. Ia begitu ingat perjuangan Hendra yang ingin mendapatnya, begitu berliku, bahkan ayahnya dulu sempat tak merestui hubungan dengan Hendra. Tapi Carmilla meyakinkan bapaknya itu hingga dengan berat hati bapak Carmilla memberi restunya. Bahkan aku tak mendengarkan bapak saat dulu beliau gak setuju. Sekarang aku harus apa? Tapi jika aku tak memberitahu bapak, ia akan semakin kepikiran denganku. Carmilla begitu bingung untuk menjelaskan tentang rumah tangganya. Dan tak lama, Naina dan ibunya sudah sampai di rumah. Mereka masuk dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap serentak ibu dan Naina. Waalaikumsalam bu, Nai baru pulang, tanya Carmilla yang sudah di ambang pintu. Iya nih Carmilla, gimana kamu? Gak bosan kan tinggal di rumahku? Maaf, rumahnya jelek. Naina memberondong Carmilla. Nak, gak baik bicara yang tidak-tidak. Ibu Naina memperingati. Maaf bu, Naina hanya nyengir kuda saja. Maaf nak Carmilla, ibu gak bawa apa-apa. Ibu belum sempat beli makanan, pasti kamu lapar kan? Ucap ibu Naina yang merasa sungkan. Gak apa-apa bu, Carmilla sudah beli tadi. Ayo makan bersama-sama bu. Nai, ajak Carmilla kepada ibu dan juga Naina. Jangan gitu Napa Mil, kamu kan tamu, masa kamu yang beli? Aku tak enak tahu. Naina kerasa tak enak kepada Carmilla. Apalagi Nai, aku juga ingin membalas kebaikan kamu. Carmilla duduk di meja makan. Tapi besok jangan begini ya, Naina tak enak hati. Iya, ayo makan. Akhirnya ibu dan juga Carmilla makan bersama. Maaf Luna, Carmilla ibu ngerepotin kamu. Ibu Naina juga merasa tak enak. Gak apa-apa bu, lagian Carmilla senang kok. Setelah menyantap makanan, Carmilla dan Naina duduk di ruang tamu, mereka bercengkrama. Mil, apa kamu jadi pulang ke kampung? Tanya Naina. Iya, dan aku mau kamu tolong cariin aku pengacaranya yang bisa mengurus perceraian aku dan Mas Hendra. Apa kamu sudah memikirkan matang-matang? Jika kamu mau kembali ke Hendra, masih ada harapan Mil. Naina memberi saran. Kamu ingin aku semakin sakit. Nantinya begitu Nai. Bukan begitu. Tapi apa kamu gak mikirin anak yang kamu kandung Carmilla? Dia butuh sosok ayah nantinya. Naina masih membujuk Carmilla. Aku bisa menjadi ayah sekaligus ibu untukmu anakku Nai.
Aku hanya takut kasih sayang Mas Hendra nantinya berbagi jika aku masih bertahan. Carmila memandang jauh. Terserah kamu saja gimana baiknya. Aku sebagai sahabat hanya mendukung saja. Dan tak lama ketukan pintu terdengar. Mereka saling pandang. Siapa ya Mil? Malam-malam begini bertamu. Ucap Naina yang melirik Carmila. Entahlah, bukain Ki, siapa tahu cowok kamu, cibirnya. Si Lan, lo, gue itu gak punya cowok, apa Pak RT-nya? Naina masih bingung dan mulai melangkah ke arah pintu dan membukanya, sedangkan Carmila sibuk dengan ponselnya. Kriek, Hendra. Naina terbengong saat suami Carmila ada di hadapannya. Siapa Nai? Carmila masih sibuk dengan ponselnya. Carmila. Hendra menyerobot masuk dan berdiri di hadapan Carmila. Carmila yang terkaget saat mantan suaminya sudah ada di depannya itu. Ada apa Mas Hendra? Ucapnya santai. Carmila, maafkan Mas. Ayo kita pulang. Mas mohon. Hendra duduk di hadapan Carmila dan memohon. Maaf Mas, pulanglah. Bukannya kamu juga punya istri lagi. Mungkin dia sudah menunggu. Carmila menekankan kata istri baru. Pulanglah Mil, kamu juga masih istriku. Istri yang mana Mas? Bukannya semalam Mas sudah menceraikan Carmila dan mengusir Carmila. Jadi buat apa Mas memohon Carmila untuk kembali? Bukan begitu Carmila. Mas hanya menggertak kamu saja. Bukannya kamu masih mencintai Mas? Dengan angkuhnya Hendra berkata. Apa Mas? Cinta. Mungkin kamu masih mengira aku mencintaimu. Tapi maaf itu dulu. Sebelum kamu mengkhianati aku. Carmila sudah tak bisa menahan gejolak hatinya itu. Tapi Carmila, aku sangat mencintai kamu. Maafkan aku, kembalikan sayang. Hendra meyakinkan Carmila. Maaf Mas, keputusanku sudah bulat. Bahkan aku juga akan mengajukan gugatan cerai. Agar kamu bisa hidup bahagia dengan gundikmu itu. Jangan bicara begitu Carmila. Bagaimanapun, Vanessa adalah adik madumu. Maaf Mas, itu untuk kamu. Tapi tidak untuk aku. Lagian aku juga gak mau mempunyai madu. Carmila menunggu ruang tamu dan kembali ke kamar Naina. Dan menutup pintu dengan kencang. Brak. Naina hanya menghela nafas karena itu bukan urusannya. Dan Naina hanya mendengarkan saja. Lebih baik kamu pulang saja Hendra. Mungkin Carmila butuh waktu. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Carmila tak akan bisa mengembalikan kepercayaannya kepadamu. Jadi mohon pulanglah. Naina mengusir Hendra dengan halus. Baiklah Nai, sekarang aku akan pulang. Tapi izinkan besok aku untuk kesini lagi. Terserah kamu. Hendra pun beranjak pergi. Dan Naina menutup pintunya dan menghampiri Carmila di dalam kamar. Mil, apa kamu baik-baik saja? Naina mendekat ke Carmila yang meringkuk menekuk lututnya. Nai, kenapa Mas Hendra tega Nai? Bahkan ia kekeh ingin aku menerima madunya. Apa aku salah Nai jika aku memilih mundur? Hatiku sakit Nai. Carmila menangis sesegukan. Sabar Carmila. Aku tahu kamu mungkin sangat terluka. Tapi aku mohon kamu harus kuat menjalani semua ini. Naina mencoba menguatkan Carmila. Terima kasih Nai. Setelah lama menangis di pelukan Naina, Carmila juga bertekad untuk mengingat cerai Hendra. Karena ia sudah tak tahan dengan semua yang Hendra lakukan. Kamu istirahat aja Mil. Besok kita pikirkan kembali. Ucap Naina yang masih menemani Carmila. Makasih ya Nai. Kamu sahabat aku yang paling mengerti aku. Tolong aku segera carikan pengacara yang Nai. Aku juga udah gak sabar untuk segera pergi dari kota ini. Carmila memohon kepada Naina. Pasti aku akan bantu sebisaku Mil. Aku hanya ingin kamu bahagia setelah ini. Terima kasih Nai.
Akhirnya mereka pun tidur sambil berpelukan layaknya saudara. Sepanjang malam Carmila tak dapat memejamkan matanya. Karena perkataan Hendra, uang membuat sakit hati. Hendra masuk ke dalam rumah ibunya. Dengan langkah gontai ia masuk ke dalam kamar. "Mas, kamu sudah pulang?" tanya Vanessa yang menghampiri Hendra yang duduk di tepi ranjang. "Iya, baru saja Van." "Tumben belum tidur?" tanya Hendra lagi. "Aku sengaja belum tidur. Aku tungguin kamu. Gimana, apa Carmila mau menerima aku sebagai madunya, Mas?" ucap Vanessa lembut. "Dia nggak mau terima kamu sebagai madunya, Van. Dia minta pisah," ucap Hendra dengan muka lesunya. "Siapa juga yang mau aku menjadi madu untuknya? Syukurlah. Jadi aku tak usah bersusah payah untuk mendapatkan kamu seorang," batin Vanessa. "Memang kenapa ya Mas? Padahal aku sudah ikhlas kok jika kamu berbagi. Aku akan mengalah dengan waktu Mas lebih banyak dengan dia." Dengan ucapan yang ia buat-buat seolah wanita yang sangat baik. "Terima kasih Van, kamu sangat baik. Padahal di sini kamu yang menderita." Hendra mengucapkan itu dan mengelus lembut rambut Vanessa. Sejujurnya hati Hendra masih sangat mencintai Carmila. Walaupun ia sudah menikah dengan Vanessa, tapi ia belum bisa mencintai dia. Hanya karena kesalahan ia menikahi Vanessa. Jika bukan karena kesalahan itu, ia tak akan menciptakan orang kedua di rumah tangga mereka. "Kamu tidur lagi, Gi. Gak baik bumil banyak begadang. Mas mau membersihkan badan dulu," ucap Hendra yang hendak masuk ke dalam kamar mandi. "Jangan lama-lama ya Mas," desaknya. "Dia minta kamu elus dan ditemani tidur," rengek Vanessa. "Iya, tunggu ya sayang." Hendra berlalu ke kamar mandi dan Vanessa tersenyum licik. "Sekarang kamu sudah menjadi milik aku, Hendra. Gak perlu bersusah payah mendapatkan kamu. Bahkan anak yang aku kandung ini akan segera mempunyai ayah yang lebih baik dari apa si berengsek itu," batin Vanessa yang selalu muncul apa yang ia inginkan. Lama menunggu Hendra, akhirnya Hendra kembali dengan wajah yang sudah segar. Ia merebahkan badannya di samping Vanessa. Walaupun ia tak mencintainya, tapi ia harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai suaminya. "Maafkan aku ya Van. Aku udah seret kamu ke dalam rumah tangga ini. Dan terima kasih kamu sudah memberiku keturunan yang diinginkan oleh ibuku," batin Hendra yang mengusap lembut perut yang sedikit menonjol itu. Dan Hendra tidur memunggungi Vanessa. Pagi menjelang. Carmila dan nenek sudah bangun sejak tadi pagi. Carmila menyiapkan makanan yang sudah ia masak bersama Ibu Naina. "Carmila, ayo sarapan. Bumil harus makan yang banyak ya," ucap Naina yang sudah menyendok makanan ke piring Carmila. "Terima kasih Nai. Segitu saja sudah cukup." Carmila menolak Naina memberikan banyak makanan. "Kamu harus makan yang banyak nak, supaya nantinya bayinya sehat dan kuat." Ibu Naina menimpali. "Terima kasih Bu." Mereka makan dengan lahap. Setelah selesai, Naina dan Carmila membereskan piring dan sisa makanan untuk ia taruh di dalam lemari. "Oh iya Carmila, apa kamu akan pergi hari ini dari kota ini?" ucap Naina kepada Carmila. "Iya, nanti makan. Aku pulang kampung naik travel. Seharian ini kamu mau gak temanin aku jalan-jalan untuk yang terakhir kalinya? Dan soal perceraiannya, aku serahkan ke kamu ya nak. Karena kau sudah tidak ingin berada di kota ini lagi," ucap Carmila kepada Naina. "Baiklah Mil, kalau gitu aku izin dulu. Sehati sama bosku. Maaf ya merepotkan kamu. Santai aja kali Carmila." Mereka pun mencuci piring sedangkan Ibu Naina sudah berangkat bekerja. Setelah itu tak lama suara ketukan pintu terdengar. "Dor, dor, dor." "Buka pintunya Carmila, kamu di dalam kan?" Ibu mertua Carmila menggedor pintu. "Nai, siapa yang menggedor pintu? Kayak gak punya sopan santun saja," ucap Carmila yang masih gak terlalu mendengar suara ibu mertuanya. "Kamu gitu aku lihat dulu." Naina keluar dari dalam dapur
dan menuju ke arah pintu. Kriat, kalau bertamu itu yang sopan, jangan main gedor-gedor aja, ucap Naina pedas. Hei, situ minggir. Di mana Carmila? Apa dia mengumpat di rumahmu ini? Ibu mertua Carmila yang sudah marah dan berusaha mendorong Naina yang ingin masuk dan mencari Carmila. Hei bu, yang sopannya, ini rumah orang. Jika bertemu, ada aturannya. Naina tak kalah emosi. Saya hanya mencari Carmila. Carmila, Carmila, keluar kamu. Ibu mertua Carmila berteriak kencang. Dan Carmila yang masih di selam dapur pun keluar saat mendengar namanya disebut tadi. Kayak ibu mertua. Ralat mantan ibu mertua. Carmila pun keluar. Ada apa bu mencari saya? Ucap Carmila yang sudah berada di ruang tamu itu. Keluar juga kamu. Carmila, dasar mantu tidak tahu diri. Kenapa kamu tidak pulang? Dasar istri, durhaka kamu. Ibu mertua mencaci Carmila dengan kata pedasnya. Maaf bu, buat apa saya pulang? Bukannya Mas Hendra sudah menceraikan saya? Apa? Pasti akal-akalan kamu aja kan? Mau jadi apa kamu tanpa Hendra? Bukannya selama ini kamu hidup bergantung sama Hendra. Asal kamu akan menyesal sudah meninggalkan anak saya dengan wajah sinisnya. Maaf bu, memang dulu saya bergantung dengan Mas Hendra karena ia yang mau. Bukannya ibu juga yang menyuruh saya untuk berhenti bekerja agar saya menjadi ibu rumah tangga saja. Kenapa sekarang ibu yang protes jika saya tidak pulang ke rumah anak ibu? Oh, sekarang kamu mulai berani ya sama ibu. Dasar wanita mandul. Bergaya saja tak mau kembali sama anak saya. Siapa yang mau sama kamu yang mandul itu? Untung anak saya menikah dengan Vanessa. Wanita yang bisa memberi kebahagiaan untuk anak saya. Enggak kayak kamu parasit. Ibu mertua Ayu pun langsung pulang. Karena sudah mencaci maki Carmila dengan ML pedasnya itu. Sabar ya Carmila. Aku heran ada wanita seperti itu. Anaknya yang selingkuh kamu yang ia hina. Heran aku sama Hendra yang punya ibu seperti itu. Mulutnya tidak bisa dijaga sama sekali. Naina mendekati Carmila dan menguatkan wanita itu. Makasih Nai, hanya kamu yang mengerti aku.